Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang kepada Bapak Mahlil Adriaman SHMH beserta teman-teman di kelas A3 Hukum Persaingan Usaha semester 4. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perjanjian. Sebelum memulai diskusi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Ardiansah. Yang kedua, Ombun Dedi Nufandi. Yang ketiga, Sylvia Khazizah. Yang keempat, Bunga Roswari. Yang kelima, Bungi Ayudisti. Yang keenam, Salsa Zafira Ayudia. Adapun pembahasan yang kami bahas pada diskusi kali ini, yang pertama, pengertian perjanjian. Yang kedua, subjek dan objek perjanjian. Yang ketiga, asas-asas perjanjian. Yang keempat, syarat sah perjanjian. Dan yang kelima, bentuk-bentuk perjanjian. Baiklah, materi pertama yang akan dibahas oleh Ombun Dedi Nufandi. Kepada Ombun kami persilahkan. Baiklah, terima kasih saudara moderator telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu untuk membacakan hasil diskusi makalah kita, di mana bagian saya adalah untuk membaca pengertian dari perjanjian. Tapi sebelum itu, perkenalkanlah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ombun Dedi Nufandi, NPM 19184. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari perjanjian. Tapi sebelum itu, berbicara mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu hal yang memang sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Lantas sering dilakukan, tapi banyak masyarakat kita yang memang tidak tahu apa itu pengertian dari perjanjian. Lantas dalam ilmu hukum perdata, banyak ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat mengenai pengertian dari perjanjian ini. Dari sekian banyak, saya mengambil dua orang tokoh ilmuwan untuk saya jadikan referensi mengenai pengertian dari perjanjian. Yang pertama yaitu menurut Jumadi, yang mengatakan adalah perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang atau lebih berjanji kepada orang lain akan suatu hal. Di mana untuk pendapat kedua yaitu menurut Muhammad Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang dalam perjanjian tersebut memunculkan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Jadi dapat kita simpulkan, di saat kita melakukan perjanjian, maka akan muncul hak dan akan muncul pula kewajiban untuk kedua belah pihak tersebut. Akan muncul perikatan. Apa itu perikatan? Adalah suatu rangkaian yang mengandung janji-janji atau kesanggupan dalam perjanjian tersebut yang tentunya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Untuk perwujudan dari perjanjian sendiri dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama, perjanjian dalam bentuk lisan, dan yang kedua, perjanjian dalam bentuk tulisan. Perjanjian dalam bentuk lisan mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita berjanji kepada teman. Tapi untuk perjanjian tertulis, di mana telah tertera dalam sebuah kertas, perjanjian tersebut itu lebih memiliki kekuatan hukum, lebih memiliki kepastian hukum yang kuat. Apabila mungkin kita berjanji atau mungkin kita melakukan perjanjian dengan teman kita, mungkin perjanjian meminjam uang, dan si A berjanji akan mengembalikan kepada si B pada hari H, tetapi di dalam perjanjian yang tertulis, karena ia telah melewati waktu yang telah ditentukan, si B sebagai peminjam bisa menuntut karena ada kekuatan hukum. Jadi mengenai pengertian perjanjian tadi juga disampaikan pula oleh pendapat peraturan hukum, yaitu dalam KUH Perdata Indonesia, yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan
yang memunculkan sebuah perikatan antara dua orang atau lebih pihak yang berjanji. Jadi dapat kita simpulkan, ketika kita melakukan perjanjian, maka akan ada hak dan akan ada kewajiban. Maka akan muncul pula perikatan, di mana perikatan tersebut yang membuat nantinya perjanjian tersebut berjalan. Karena apa? Telah ada kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan tersebut tidak disepakati atau ingkar akan kesepakatan tersebut, maka di situ apabila tertera di kertas perjanjian tersebut tentu akan memiliki kekuatan hukum. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Sylvia Koziza, NPM 151, akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang objek perjanjian dan subjek perjanjian. Yang pertama, objek perjanjian. Dalam melaksanakan suatu perjanjian, yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Objek suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, dapat diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus real agar dapat dilaksanakan. Dapat dipahami bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, objek yang dijadikan perjanjian adalah prestasi, di mana prestasi itu harus memenuhi kriteria atau persyaratan menurut undang-undang yang berlaku. Kedua, subjek hukum perjanjian. Dalam mengadakan suatu perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah orang tersebut harus cakap hukum. Syarat-syarat orang yang cakap hukum menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad dalam Hukum Perdata Indonesia adalah: yang pertama, seseorang yang sudah dewasa. Pengertian dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam hukum perdata. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Yang ketiga, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Namun, jika subjeknya badan hukum, harus memenuhi syarat formal yaitu badan hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum menurut pendapat Wirjono Projodikoro adalah sebagai berikut. Suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum. Saya Sangsa Zafira Ayudia, NPM 19158. Saya akan melanjutkan materi kelompok saya. Yang akan saya bahas adalah bentuk-bentuk dari perjanjian. Bentuk dari perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, perjanjian bentuk tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud tulisan. Yang kedua, perjanjian dalam bentuk tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Tiga macam perjanjian tertulis. Yang pertama, perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani hanya pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya menyangkut atau hanya mengikat pihak-pihak yang ada dalam perjanjian, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Yang kedua, itu perjanjian yang dibuat dengan saksi notaris untuk melegalisir tantangan kedua belah pihak. Fungsinya semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tantangan para pihak tersebut. Akan tetapi, kesaksian ini tidak akan merubah kekuatan hukum isi perjanjian. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Akta notarial adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, PPAT, dan camat. Selanjutnya, fungsi dari akta notarial. Yang pertama, sebagai bukti bahwa para pihak telah melakukan suatu perjanjian tertentu. Yang kedua,
sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut berisikan tujuan dan keinginan dari para pihak. Yang ketiga, bukti untuk pihak ketiga bahwa pada waktu tanggal tertentu atau sebaliknya ditentukan bahwa di dalam perjanjian tersebut isinya adalah keinginan dan tujuan dari para pihak. Selanjutnya, unsur-unsur di dalam suatu perjanjian. Yang pertama, unsur esensiali, yaitu unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Karena tanpa adanya kesepakatan unsur esensiali ini, maka perjanjian tidak akan dapat dilakukan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli adanya kesepakatan barang dan harga. Yang kedua, unsur naturalia, yaitu unsur yang telah diatur oleh para pihak di dalam perjanjian. Undang-undang yang mengaturnya. Dapat dikatakan bahwa unsur ini adalah unsur yang dianggap ada di dalam suatu perjanjian. Yang ketiga, unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia ini adalah unsur yang akan ada atau akan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Baiklah, saya Bunga Roswari, NPM 19160 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan yang telah berumur 21 tahun dan sudah menikah. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sebab yang halal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzak atau kausa yang halal. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Jadi, perjanjian yang dilakukan itu diperbolehkan apabila menurut undang-undang. Baiklah, saya Bunga Edisti NPM 19168 akan melanjutkan materi kelompok yang selanjutnya tentang asas hukum perjanjian. Dalam menyusun suatu perjanjian atau perjanjian, baik perjanjian itu bersifat bilateral maupun multilateral, maupun perjanjian dalam ruang lingkup nasional, regional, dan internasional harus didasari pada prinsip hukum dan klausal tertentu. Dalam hukum perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan perjanjian, sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak membuat suatu perjanjian yang mereka sepakati. Prinsip dan klausal perjanjian yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang asas kebebasan perjanjian. Asas kebebasan perjanjian dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 Surat KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berperjanjian adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk, yang pertama, membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang menyatakan cukup untuk itu. Yang keempat, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, asas konsensualitas. Suatu perjanjian timbul apabila ada konsensus atau persesuaian kehendak antara pihak, dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat. Perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan objek perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata Latin yaitu konsensus, yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.
25 perjanjian menurut KUHP Perdata secara umum bersifatkan sosial, kecuali beberapa perjanjian tertentu merupakan perjanjian real atau formal. Perjanjian real adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian real adalah utang piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang. Dalam perkembangannya, suatu perjanjian dapat mengalami perubahan dari konsensual menjadi real. Sebagai contoh, perjanjian jual beli menurut KUHP Perdata pada asasnya merupakan perjanjian konsensual. Akan tetapi, perjanjian jual beli tanah menurut hukum agrarian yang berlaku sekarang merupakan perjanjian real karena didasarkan pada hukum adat yang bersifat real. Selanjutnya dikenal dengan perjanjian formal, yaitu perjanjian yang menurut undang-undang harus dituangkan dalam bentuk atau formalitas tertentu. Misalnya, perjanjian perkawinan. Selanjutnya, asas mengikatnya perjanjian atau Pacta Sunt Servanda. Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya, asas itikat baik. Asas itikat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Sementara itu, Hares HR di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikat baik dalam tahapan pra-perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikat baik, bukan lagi pada teori kehendak. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang asas-asas perjanjian. Saya Bunga Edisti, NPM 1998, kelas A3. Nah, sekian dulu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.